Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastin Antupetu. Saya dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma K-means. Nah, jadi dasar daripada algoritma K-means itu misalnya kita mempunyai n buah objek yang kita notasikan sebagai O1, O2 sampai dengan ON. Nah, terus n buah ini kita akan kelompokkan dalam, atau kita akan klasterkan dalam bentuk Q buah klaster. Nah, jadi pusat atau sentroid klasternya itu yaitu kita notasikan sebagai C1 sampai dengan CK. Selanjutnya akan kita tentukan secara acak klaster 1 sampai dengan klaster K ini. Nah, kedua, untuk menghitung jarak dari OI ke CJ, ke klaster J. Nah, artinya jarak setiap objek ke sentroid. Nah, yang ketiga, objek KI akan dimasukkan ke klaster KJ jika DIJ ini dia adalah paling kecil yang dibandingkan. Nah, selanjutnya jika semua sudah dimasukkan, maka perbarui klaster 1 sampai dengan klaster K dengan menghitung OI yang menjadi anggota kelompok masing-masing. Untuk lebih jelasnya kita langsung kepada contohnya saja. Nah, contoh misalnya di sini kan kita mempunyai 11 objek. Nah, di sini kita akan kelompokkan objek ini ke dalam 3 klaster. Nah, sebut saja klasternya itu ada warna biru, ada warna merah, dan orange. Nah, jadi langkah pertama itu kita harus tentukan dulu koordinat sentroidnya atau pusatnya. Nah, di sini saya sudah menentukan yang warna merah, warna orange, dan juga warna biru seperti yang ada di slide. Selanjutnya langkah kedua yaitu menghitung jarak setiap objek ke setiap sentroid. Jadi kan di sini sudah ditentukan kan setiap sentroidnya ada warna merah, warna orange, dan juga warna biru. Nah, jadi kita akan menghitung jarak setiap objeknya itu yang bulat-bulat, gambar yang bulat-bulat. Kita akan hitung jaraknya ke setiap sentroid, setiap yang warna merah, setiap sentroid merah, sentroid orange, dan juga biru. Nah, kita mulai dari objek yang pertama. Kalau dia objek ini dari jarak biru ke objek ini dia sepanjang ini, yang merah dia seperti ini, dan juga orange dia seperti ini. Nah, jadi kita kan akan menentukan yang mana yang paling dekat dengan sentroidnya kan, dengan pusatnya. Nah, karena berhubung yang paling dekat itu dengan objek ini adalah yang sentroid orange, maka objek ini akan menjadi anggota daripada sentroid orange. Nah, jadi selanjutnya untuk semua juga karena sudah ditentukan dengan sentroidnya masing-masing. Jadi ini berlaku untuk semua objek. Jadi untuk yang sentroid orange dengan anggota orange, yang sentroid biru dengan anggota biru dengan objek biru ada 2, dan merah pun seperti itu. Nah, langkah ketiga, masukkan objek ke klaster dengan jarak terdekat. Nah, itu kan tadi sudah jadi langkah ketiga. Selanjutnya langkah keempat itu kita harus memperbarui koordinat sentroidnya. Nah, karena kan ini dari gambar sini kan kita sudah lihat bahwasannya tadi sentroidnya itu kan di sini. Nah, jadi kita akan kasih ke tengah-tengahnya. Kalau misalnya anggota warna biru itu kan 2, objeknya 2. Nah, jadi kita akan ketengahkan dia di antara objek itu. Nah, sentroidnya berpindah ke tengah-tengah antara kedua objek biru itu. Begitupun dengan yang merah dan yang orange.
Nah, ini konfigurasi dari iterasi pertama. Selanjutnya, untuk iterasi yang selanjutnya, langkah 2, 3, dan 4 tadi itu akan diulang. Dari menghitung jarak objek ke sentroid, memasukkan ke klaster terdekat, dan juga memperbarui koordinat sentroidnya. Nah, kalau dilihat daripada objek ini kan dia lebih dekat dengan sentroid biru kan. Nah, otomatis dia akan berubah juga, akan menjadi anggota dari klaster biru. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan atau kita akan geser ke bawah sedikit sentroid daripada yang warna biru ini, karena karena objek yang warna biru sudah menjadi 3 anggotanya, maka kita akan pusatkan ke tengah-tengah, atau sentroidnya itu akan kita pindah ke tengah di antara ketiga anggota sentroid ini, ketiga anggota klaster biru ini. Nah, seperti itu. Nah, terus ini adalah konfigurasi di iterasi kedua. Selanjutnya dia akan seperti itu, prosesnya akan berulang-ulang seperti itu. Dan kita lihat objek yang ditunjuki oleh arah panah ini dia lebih dekat dengan yang warna biru juga. Nah, jadi ini otomatis akan menjadi klaster dari warna biru, karena dilihat daripada sentroid merah dan orange, objek yang ditunjuki oleh arah panah ini dia lebih dekat dengan yang warna biru, makanya itu akan dikelompokkan dengan sentroid biru, dengan yang warna biru. Nah, karena objek daripada klaster biru ini dia paling banyak ke bawah, maka sentroidnya itu akan digeser ke bawah sedikit, ke tengah-tengah. Terus selanjutnya yang sentroid merah juga akan kita akan kita pindahkan ke klasternya, karena kan pusat sentroidnya itu harus di tengah-tengah daripada masing-masing klasternya kan. Nah, jadi karena di sebelah itu hanya ada warna merah, makanya sentroidnya itu akan dipindah ke klaster yang warna merah. Nah, ini dia konfigurasi di iterasi ketiga. Nah, jadi selanjutnya, objek yang biru di atas. Nah, objek ini dia kalau kita lihat lebih dekat dengan klaster orange kan, karena dia lebih dekat klaster orange daripada klaster biru dan merah, maka otomatis dia akan menjadi anggota klaster daripada objek atau klaster orange. Nah, karena yang warna orange ini dia sudah anggotanya atau objeknya sudah ditambahkan 1, maka sentroidnya digeser untuk menengahi antara semua itu, antara klaster orange. Dan karena warna biru, klaster biru dia sudah kurang 1, maka sentroidnya dipindah ke tengah-tengah daripada semua objek klaster biru. Nah, jadi ini konfigurasi di iterasi keempat atau terakhir. Kenapa terakhir? Karena sudah tidak ada lagi yang akan maksudnya semuanya sudah seimbang, makanya dia sudah tidak konfigurasi lagi, sudah tidak bisa dikelompokkan lagi, karena masing-masing daripada sentroidnya itu sudah pada klasternya masing-masing. Jadi kalau kita lihat klaster orange dengan klaster orange sudah menengah, warna merah juga seperti itu, dan juga warna biru sudah dikelompokkan atau sudah diklasterkan.
Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.